Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 7 bahas materi kami mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu mengenai dasar-dasar algoritma dan program pemilihan dengan studi kasus atau if tunggal, if ganda, dan if bersarang. Yang pertama, kita akan membahas mengenai dasar-dasar algoritma. Sebelum kita ke pembahasannya, yang pertama saya akan menjelaskan asal kata algoritma. Algoritma itu berasal dari kata algoris dan ritmis. Algoritma ini pertama kali diungkapkan oleh Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi, ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabar wa Al-Muqabbal atau Rules of Restoration and Reduction sekitar tahun 825 Masehi. Algoritma ini yaitu urutan instruksi spesifik secara bertahap yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi, algoritma itu adalah suatu prosedur atau proses secara komputasi yang berjalan dengan baik untuk menghasilkan beberapa nilai output dari beberapa nilai input yang diberikan. Algoritma adalah sederetan langkah komputasi yang mentransportasikan input menjadi output yang kita inginkan. Lebih tepatnya, sebuah algoritma hanya dapat kita gunakan untuk menyelesaikan satu jenis permasalahan saja. Elemen-elemen input data yang akan diperoleh. Untuk prosesnya, tahap pengolahan data atau logika proses dan model matematika yang sesuai. Untuk outputnya itu adalah data hasil proses. Di bawahnya ada proses, input, serta output. Untuk metodenya, terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk menyusun algoritma. Yang pertama ada flowchart, kemudian ada pseudokode. Untuk tipsnya, dalam membuat algoritma, sebagai contoh menggunakan flowchart, itu sebelum membuat flowchart itu terlebih dahulu kita identifikasi. Kira-kira ada berapa variabel atau peubah yang digunakan dalam proses pembuatan algoritma. Bila sebuah rumus untuk luas sama dengan panjang kali lebar, maka bila dibuat algoritmanya, maka nanti terdapat 3 buah variabel yang akan kita gunakan. Adapun definisi flowchart ini merupakan suatu bagan terurut untuk menggambarkan alur yang terjadi pada suatu proses dengan menggunakan simbol-simbol tertentu yang sudah ditentukan. Definisi pseudokode ini merupakan penyajian algoritma dengan menggunakan struktur bahasa tertentu. Struktur yang banyak digunakan adalah struktur berbahasa Pascal dan C. Selanjutnya ada kegunaan flowchart dan pseudokode. Yang pertama, itu memudahkan penelusuran untuk alur proses. Kemudian, mempercepat proses pencarian lokasi kesalahan dalam membuat pemrograman. Kemudian, dokumentasi. Yang kedua, pembahasan materinya yaitu mengenai program pemilihan dengan studi kasus atau if tunggal, if ganda, dan if bersarang. Untuk konsep dasar kondisi if tunggal.
Statement ini kita gunakan untuk pemilihan atau penyeleksian yang pilihannya hanya satu atau sering kita sebut dengan pemilihan tunggal. Untuk bentuk penulisannya, yang pertama ada if dalam kurung kondisi, kemudian then. Yang kedua ada pernyataan atau statement. Yaitu kita tulis dulu namanya, yaitu program pemilihan. Lalu di bawahnya ada uses, CRT, titik koma. Di bawahnya var nilai titik 2 real titik koma. Lalu kita mulai begin, yaitu CL RSCR titik koma. Di bawahnya PRITLN buka kurung kutip 1 itu masukkan nilai dari mahasiswa kutip 1 tutup kurung titik koma. Di bawahnya read ln buka kurung nilai tutup kurung titik koma. Di bawahnya if dalam kurung nilai tanda dari kecil sama dengan 60 tutup kurung, then enter PRITLN buka kurung kutip mahasiswa dinyatakan lulus dalam mata kuliah aljabar pemrograman kutip tutup kurung else enter PRITLN dalam kurung kutip 1 mahasiswa tidak dinyatakan lulus dalam mata kuliah aljabar. Maaf, di sini itu algoritma pemrograman kutip tutup kurung ini, maaf, ini algoritma. Oke. Enter read ln itu titik koma dan n. Oke, coba kita jalankan. Misalnya kita masukkan nilai mahasiswa, yaitu kita contohkan 93, kita enter, maka mahasiswa dinyatakan lulus dalam mata kuliah algoritma pemrograman. Lainnya yaitu 53, enter, mahasiswa tidak dinyatakan lulus dalam mata kuliah algoritma pemrograman. Selanjutnya, konsep dasar kondisi if ganda. Untuk pengertiannya, if ganda merupakan if yang mempunyai satu kondisi
dan akan menghasilkan dua statement atau hasil, di mana statement 2 atau hasil kedua merupakan syarat di luar kondisi di dalam if. Statement if kondisi ganda, yaitu if kondisi then statement 1 else statement 2. Apa perbedaan dari if ganda biasa dengan if ganda kompleks? Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan. Untuk if ganda biasa, yaitu if yang mempunyai satu kondisi dan akan menghasilkan dua statement atau hasil, dan statement pertama ataupun kedua atau else ditulis secara langsung dengan satu perintah. Sedangkan untuk if ganda kompleks, itu merupakan if yang mempunyai satu kondisi dan akan menghasilkan dua statement atau hasil, dan statement pertama ataupun kedua atau else itu ditulis di dalam begin dan end, sehingga dapat disajikan perintah lebih dari satu. Yang kedua, yaitu programnya kita contohkan tahun kabisat. Oke. Bawahnya uses crt titik koma enter var tahun titik 2 integer titik koma begin enter clrs cr titik koma enter write ln buka kurung kutip 1 masukkan angka tahun kutip 1 tutup kurung titik koma enter read ln buka kurung tahun tutup kurung titik 2 titik koma if buka kurung lagi tahun mod itu 4 tutup kurung sama dengan 0 tutup kurung lagi, then enter begin enter if buka kurung lagi tahun mod 100 tutup kurung sama dengan 0 tutup kurung lagi, then enter begin enter if buka kurung lagi tahun mod 400 tutup kurung sama dengan 0 tutup kurung, then enter write ln dalam kurung kutip tahun kabisat tutup kurung di bawah enter else enter write ln buka kurung kutip bukan tahun kabisat kutip tutup kurung titik koma n enter else enter write ln buka kurung kutip tahun
kabisat. Kutip, tutup kurung, titik koma, enter, N. Di bawahnya, enter, else, enter, write, ln, write, buka kurung, kutip, bukan tahun kabisat. Kutip, tutup kurung, titik koma, enter, read, ln, titik koma. Kita coba dipastikan dulu apakah tidak ada yang salah, atau kita coba dulu run, n-nya juga perhatikan titik koma. Oke. Baik, kita coba masukkan angka tahun. Tahun 240 merupakan tahun kabisat. Sedangkan kita coba lagi 231, enter, bukan tahun kabisat. Masuklah kita pada konsep dasar kondisi if bersarang atau nested if. Secara sederhana, if bersarang atau nested if adalah penggunaan struktur if di dalam if. Kondisi seperti ini sering digunakan untuk kode program yang sudah cukup kompleks. Terdapat banyak variasi dari nested if, tergantung kode program yang kita rancang. Salah satunya ialah sebagai berikut. Selanjutnya, nama programnya konversi nilai angka ke huruf. Enter, uses, crt, titik koma, var, nilai, titik 2, byte, titik koma, begin. Enter, clrscr, titik koma, enter, write, buka kurung, kutip 1, masukkan nilai angkanya, titik 2, kita beri jarak, kutip, tutup kurung, titik koma, enter, read ln, buka kurung, nilai, tutup kurung, titik koma, enter, if, buka kurung, nilai tanda dari besar sama dengan 80, tutup kurung, then enter, write ln, buka kurung, kutip, nilainya A, kutip, tutup kurung, enter, else, if, buka kurung, nilai itu besar sama dengan 70, tutup kurung, then enter, write ln, buka kurung, kutip, nilainya B, kutip, tutup kurung, enter, else, if,
buka kurung, nilai besar sama dengan 55, tutup kurung, then enter, write ln, buka kurung, kutip, nilainya C, kutip, tutup kurung, enter, else if, buka kurung, nilai besar sama dengan 40, tutup kurung, then enter, write, tutup kurung, kutip, nilainya D, kutip, tutup kurung, enter, else, enter, write ln, buka kurung, kutip, nilainya E, kutip, tutup kurung, titik 2, read ln, titik koma. Oke, selanjutnya kita coba run. Kita masukkan nilai angkanya. Kita coba 92, enter. Maka nilainya A. Kita coba satu lagi. Masukkan nilai angkanya, yaitu coba 59. Enter, maka nilainya C. Itulah pembahasan untuk materi kami dalam mata kuliah algoritma pemrograman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.